Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Bahan Sintetik dan Permasalahannya. Anggota kelompok kami yaitu ada Ega Dwi Anggraini, Bintang Maulana, Lintang Ayu Saadah, dan Nurul Makfiroh. Kemudian pokok bahasannya itu yang pertama, pengertian bahan sintetik, plastik, serat sintesis, karat sintesis, deterjen, dan margarin. Yang pertama yaitu pengertian bahan sintetik. Bahan sintetik adalah bahan yang diolah secara sintesis kimia dengan merubah komposisi penyusun kimianya. Jadi, bahan sintetis yaitu sebuah bahan yang dibuat dari pengolahan bahan lain menjadi senyawa yang tidak dihasilkan secara alami oleh makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Sintesis kimia merupakan kegiatan melakukan reaksi kimia untuk memperoleh suatu produk kimia ataupun beberapa produk. Hal ini terjadi berdasarkan peristiwa fisik dan kimia yang melibatkan suatu reaksi atau lebih. Sintesis kimia merupakan pelaksanaan reaksi-reaksi kimia dengan tujuan untuk mendapatkan satu atau beberapa produk. Adapun beberapa contoh bahan sintetik antara lain yaitu plastik, serat sintesis, karet sintesis, deterjen, dan margarin. Kemudian yaitu plastik. Plastik kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Konsumsi berlebih terhadap plastik mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terdegradasi. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terkomposisi dengan sempurna. Nah, istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk mengikat kualitas plastik. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat monoleransi, panas, keras, ketahanan, dan lain-lain. Digabungkan dengan kemampuan adaptasinya, komposisi yang umum dan beratnya yang ringan, dipastikan plastik digunakan hampir di seluruh bidang industri. Nah, permasalahan yang ditimbulkan jika penggunaan plastik secara berlebih yaitu tercebarnya tanah, air tanah, dan makhluk hidup yang ada di bawah tanah. Kemudian, yang kedua yaitu racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Kemudian yang ketiga yaitu kantong plastik akan mengganggu jalur air yang teresap ke dalam tanah. Kemudian yang keempat, menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk hidup di bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Kemudian yang kelima yaitu hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Dan yang terakhir yaitu pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan menyumbat aliran sungai yang menyebabkan banjir. Selanjutnya yaitu serat sintesis. Serat merupakan bahan baku pembuatan benang yang nantinya dibuat menjadi kain. Nah, serat sintesis merupakan serat yang dibuat melalui sintesis kimia, berbeda dengan serat alami yang dihasilkan melalui organisme makhluk hidup seperti tanaman kapas atau bulu dari binatang. Nah, secara umum serat sintesis dibuat dengan ekstruksi bahan serat melalui spinneret, menghasilkan sebuah serat yang juga dikenal dengan serat sintetis atau buatan. Nah, secara umum jenis serat dibedakan menjadi 3, yaitu serat alami, serat sintesis, dan serat semi-sintesis. Nah, serat alami terdiri dari 3 bagian, yaitu serat tumbuhan, serat hewani, dan serat mineral. Nah, serat sintesis yang umum meliputi seperti nilon, modakrilik, olefin, akrilik, polyester, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk serat semisintesis meliputi rayon, rayon viskos, rayon asetat, dan modal. Serat sintetis kini semakin dikembangkan untuk mendukung perkembangan dunia tekstil. Nah, adapun permasalahan yang ditimbulkan dalam penggunaan serat sintetik ini. Yang pertama, serat sintetis bisa mengalami keringat secara alami atau menghalangi keringat. Nah, kemudian yang kedua, akibatnya racun yang seharusnya dikeluarkan lewat keringat itu tadi jadi terhalang. Nah, kemudian tumbuhan penghasil serat lazim menggunakan pestisida. Nah, bahan kimia tersebut dapat terserap lewat kulit saat pakaian dikenakan dengan menggunakan serat dari tumbuhan yang sudah terpapar oleh pestisida. Kemudian pada proses pewarnaan, misalnya penggunaan bahan pewarna azo, di mana pewarna tersebut melepaskan bahan kimia bernama amina aromatik ketika dipakai. Selanjutnya, zat ini bersifat toksik, alergen, dan menyebabkan kanker. Selanjutnya, pakaian dengan kelebihan anti kerut, anti jamur, anti air atau keringat ini mempunyai kandungan tambahan berupa PFC dan EPA. Kedua zat ini diyakini dapat mengganggu sistem hormon, mengurangi fungsi kekebalan tubuh, dan bersifat karsinogenik. Selanjutnya yang terakhir, untuk menghasilkan pakaian yang mengandung anti tungau, tahan noda, dan api juga ditambahkan zat bernama PBDE. Nah, PBDE sangat beracun karena dapat berakumulasi dalam jaringan setiap organisme. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai karisintesis. Nah, karisintesis atau karisintetik ini dimulai dikembangkan sejak permintaan karet alam sebagai bahan baku itu tidak mampu lagi untuk memenuhi permintaan. Di mana karisintesis ini juga muncul karena adanya kebutuhan karet dengan kualitas yang lebih tinggi serta kebutuhan harga karet yang lebih kompetitif. Di mana saat ini ada lebih dari 20 jenis karisintesis atau karet sintetik yang terdapat di pasaran dunia. Terdapat dari bahan baku yang berasal dari minyak bumi, batu bara, minyak, gas alam, dan aselitena. Oke, di sini ada beberapa jenis karet yang sering digunakan untuk pembuatan part mesin industri. Yang pertama ada SBR atau Styrene Butadiene Rubber, di mana ia merupakan pengganti karet alam. Mempunyai karakteristik yang mirip dengan natural rubber, yaitu kenyal, tidak mudah sobek, tahan gesek, dan sering digunakan untuk roda mounting atau conveyor belt. Kemudian yang kedua ada Butadiene Nitrile Rubber, di mana karet NBR ini tahan terhadap minyak dan oli, sehingga sering digunakan untuk sel mesin. Dan NBR ini merupakan standar material untuk pembuatan O-ring. Kemudian yang ketiga ada IPDM atau ethylene propylene diene monomer, di mana IPDM ini unggul pada ketahanan terhadap ozon, steam, dan cuaca. Nah, karet jenis ini sering digunakan untuk outdoor dan proses yang bersentuhan dengan steam. Nah, kemudian ada silikon, yang merupakan karet yang paling mempunyai ketahanan pada temperatur tinggi dan rendah. Nah, selain itu, karet ini juga mempunyai varian food grade, di mana karet jenis ini sering digunakan untuk gasket dan panas, serta seal untuk food contact. Kemudian selanjutnya ada Viton, yang merupakan karet yang mempunyai ketahanan terhadap banyak macam kimia. Selain itu, Viton juga tahan terhadap oli dan juga temperatur tinggi. Nah, Viton ini banyak digunakan untuk seal pada mesin dengan temperatur tinggi. Kemudian selanjutnya ada PU atau polyurethanes, di mana karet jenis ini mempunyai ketahanan fisik yang sangat bagus, kuat terhadap tekanan, kenyal, tidak mudah sobek, serta sering digunakan untuk seals, insert coupling ruler. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke permasalahan yang ditimbulkan dalam penggunaan karet sintetik. Yang pertama, luka bakar. Karena tingginya tingkat kekorosifan pada bahan campuran, sehingga karet sintetik ini dapat menyebabkan luka bakar. Kemudian yang kedua adalah keracunan aroma atau bau ketika proses pengolahan. Dan yang terakhir, ketulian pada penggunaan mesin bertekanan tinggi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai deterjen. Jadi deterjen itu adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan turunan minyak bumi. Dibanding dengan sabun, deterjen mempunyai keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Deterjen merupakan garam natrium dari asam sulfonat. Permasalahan yang ditimbulkan dalam penggunaan deterjen yaitu pertama, deterjen ini memicu eutrofikasi dan pencemaran air. Kemudian yang kedua, mengandung bahan yang sulit terurai.
Yang ketiga, deterjen mengandung senyawa turunan minyak bumi. Dan yang keempat, kemasan plastik tidak ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu materi mengenai margarin. Margarin ialah zat aditif, pengemulsi, pengganti mentega buatan yang dibuat dari minyak nabati dan tambahan unsur hidrogen. Bisa juga mengandung susu saringan, garam, dan pengemulsi seperti lecitin. Margarin mengandung lebih sedikit lemak daripada mentega, sehingga margarin banyak digunakan sebagai pengganti mentega. Ada juga margarin rendah kalori yang mengandung lemak lebih sedikit. Margarin merupakan zat aditif yang digunakan sebagai produk pengemulsi turunan minyak kelapa sawit dan mengandung lemak tak jenuh yang aman bagi kesehatan. Minyak kelapa sawit yang berbentuk cair terlebih dahulu melewati proses penyuntikan hidrogen hingga padat. Dulunya cara pembuatan margarin sempat menuai masalah karena disebut-sebut mengandung trans fat yang berbahaya bagi tubuh karena penggunaan zat hidrogen tersebut. Namun seiring kemajuan teknologi, kini margarin tidak lagi mengandung trans fat. Pemecahan struktur penggunaan zat hidrogen harus sampai tuntas untuk menghilangkan zat berbahaya tersebut. Jelas isti. Memiliki kandungan air sekitar 16%, margarin memiliki titik leleh yang cukup tinggi sekitar 37 sampai 42 derajat Celcius. Hal tersebut yang membuat margarin aman disimpan dalam suhu ruang tanpa harus takut meleleh. Karena berbahan dasar minyak kelapa sawit, margarin memiliki warna kuning lebih cerah dibanding mentega yang biasanya kuning pucat. Tidak adanya aroma susu layaknya mentega menjadi salah satu kekurangan margarin. Seringkali para produsen menyiasati kekurangan tersebut dengan mencampurkannya dengan mentega hanya untuk mendapatkan aroma khasnya. Permasalahan yang timbulkan dalam penggunaan margarin itu yang pertama, mengkonsumsi margarin secara rutin dan berlebihan meningkatkan kadar kolesterol atau trigliserida dalam darah. Kemudian terakhir, resiko yang paling banyak terjadi apabila mengkonsumsi margarin secara berlebihan adalah serangan jantung. Baik, demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.